ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah kaum muslimin, demikian juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi yang mulia dan pagi yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali duduk di taman dari taman-taman surga, majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan ini asbab ats-tsabat, keteguhan kita di atas agamanya. Pada pagi hari ini kita akan ambil alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ada proses perhitungan amalan, pemeriksaan seluruh perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang dinanti-nantikan oleh para sahabat. Maka kelompok yang pertama akan masuk surga dari umat ini, mereka adalah orang-orang yang punya iman yang tinggi, ketakwaan yang atas, amal saleh yang sangat hebat, dan istiqamah di atas yang hak. Mereka masuk ke dalam surga berbaris dengan satu baris. Satu baris mereka para jamaah. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidak akan masuk orang yang pertama sampai masuk yang terakhir. Jadi mereka satu baris saja. Suwaruhum, tampang wajah mereka, ala suratil qamari lailatal badri, bagaikan rembulan malam 15. Gagah. Hal ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatul badri. Rombongan yang pertama dan kelompok yang pertama masuk surga, bentuk mereka, ketampanan mereka bagaikan purnama pada malam 15. Begitu gagah, begitu tampan. La yarzuquna fiha. Di dalam surga mereka tidak berludah. Wala yamtakhitun. Mereka juga tidak memiliki ingus. Wala yataghawwatun. Penduduk surga tidak akan buang air besar. Kencing enggak ada, buang air besar enggak ada. Apalagi sakit perut. Enggak ada ingus, enggak ada ludah. Aniyatuhum fiha dzahab
Bejana-bejana mereka, piring, gelas, mangkok, semuanya terbuat dari emas. Amsyaquhum minadz-dzahabi wal fiddah. Sisir mereka pun terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhumul uluwah. Bakhur mereka, minyak wangi yang dibakar, yang dari kayu gaharu India. Ini gaharu yang paling mahal, gaharu yang paling super di dunia, yaitu gaharu India. Warashmuhumul misk. Ketika mereka berkeringat, keringat mereka wanginya seperti wangi kasturi. Kasturi adalah raja minyak wangi. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan asal muasal kasturi itu dari darahnya menjangan, dari darahnya kijang. Intafuqil anam fa anta minhum fa innal miska min ba'di damil ghazali. Intafuqil anam fa anta minhum. Jikalau ada yang melebihi seluruh makhluk ini, engkaulah dia ya Rasulullah. Wa inna al-miska min ba'di damil ghazali. Sesungguhnya kasturi itu di dunia ini terbuat dari sebagian darahnya menjangan. Dan ini tidak semua menjangan. Menjangan Siberia, Himalaya, yang bertaring, yang berwarna abu-abu, dia akan sakit pada suatu tahun, pada suatu saat, sehingga akan mengeluarkan darah dari tempat kencingnya. Setelah itu membentuk bagaikan buah. Kalau sudah mengering, itu yang diambil. Ini namanya fa'ratul misk, ya, bongkahan kasturi. Nah, penduduk surga dia berkeringat. Itu yang menjadi buangan kencing mereka, dan keringatnya berwangikan kasturi. Pikirkan saja di dunia niki para jemaah, kita keringatan sekarang tergantung dari makanan kita, dan tidak ada orang yang keringatnya wangi. Ya Allah. Tapi di surga buang air besar tidak, buang air kecil tidak. Semuanya benar-benar menjadi manusia istimewa. Ndak bilinang Bapak Jerusti. Menjadi dan bilin itu deh. Nah, ilaha. Punya kata teman bercerita ida bilin kita. Kira-kira apa? Seda acara laun ini. Baik. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga ini Allah berikan dia 2 istri. Ya Allah. Masing-masing punya 2? Mati dekat 72 kan. Ilallah 72 mana bebe akno kan. Memberi no. Ini bidadari. Masing-masing minimal diberikan oleh Allah Azza wa Jalla 2 istri. Jadi gigi-gigi si congang nih buih berubah laut Noah. Aman Noah. Ya. Jelas Rusdi? Pokoknya semuanya kalau sudah masuk surga menjadi sempurna semua. Subhanallah. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga ini Allah berikan dia 2 istri. Yara mukhu suqahuma atau sawqahuma min wara'il lahmi minal husni. Saking cantiknya istri para penduduk surga ini, saking cantiknya bening betisnya itu sampai kelihatan
ya apa? Kelihatan sumsum tulang. Saking beningnya ya betisnya istri-istri orang yang ada di dalam surga. Tadi satu bibir guru. Ya Allah. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada perbedaan dan tidak ada pertengkaran di antara penduduk surga. Tidak ada juga kebencian di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulin wahidin. Hati mereka seperti hati satu manusia. Yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Mereka bertasbih pagi dan petang. Inilah dia keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada penduduk surga. Tampan ketampanannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipandang bagaikan purnama malam 15. Mereka makan tetapi mereka tidak sakit perut. Tidak perlu buang air besar, tidak perlu buang air kecil, tidak perlu berludah, tidak perlu dia punya ingus. Bejana-bejana fasilitas yang ada di surga semuanya terbuat dari emas dan perak. Hatta sisirnya emas dan perak. Minyak wangi super mahal. Keringatnya kasturi. Minimal orang-orang penduduk surga dikasih 2 istri oleh Allah, minimal. Dan istri-istri yang begitu cantik, jelita, bening, qasiratut tarf. Mata-mata mereka tidak pernah memandang laki-laki manapun kecuali hanya memandang kepada suaminya saja. Tidak ada kecemburuan di antara sesama mereka. Dan tidak ada kecemburuan di antara sesama penduduk surga. Jurus di janak sekene mau na itu jelalak ta bagawai ada temu kene. Enggak ada. Ya Allah. Kecantikan bidadari wanita-wanita surga sudah tidak bisa dibayangkan. Sampai Nabi SAW mengatakan wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Penutup rambutnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Penutup rambutnya sekiranya jatuh ke dunia maka akan menerangi seluruh semesta ini. Cipu nateri apa? Boy terang dunia ini. Bayangkan bagaimana beningnya betisnya bidadari surga. Ya Allah. Dang, kita ada apa? Jelas? Ya Allah. Dia jangan yang ke dunia ini yang Warawal Bukhari an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulanna al-jannata min ummati 70,000 aw 700,000." Akan masuk surga dari umatku ini 70,000 atau 700,000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Orang pertama dari rombongan yang 700,000 ini tidak akan masuk sampai masuk rombongan terakhir, orang terakhir. Wujuhuhum, ketampanan wajah-wajah mereka ala suratil qamari lailatul badri, bagaikan indahnya rembulan pada malam purnama. Begitu apa indah. Jadi tampan-tampan kita di dunia ini yang kurang-kurang itu ketika masuk surga semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi gagah semuanya. Karena amal soleh itu yang mempercantik orang, memperindah, mempertampan orang.
bukan karena masker wajah, ya bukan pula karena skincare. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Di dunia ini Allah tidak pandang bentuk kita, Abu Hal. Nabilina. Ya. Wala ila ajsamikum, Allah tidak lihat jasad kita mau pendek ke mau panjang ke, mau tinggi mau lebar ke. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hati dan amalan-amalan kalian. Wa sahha anna Allah a'ta Rasulahu sallallahu alaihi wasallam ma'a kulli wahidin min as-sab'in haula 70,000. Telah sahih juga bahwasanya Allah memberikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setiap satu orang dari 70 itu, yang dari 70.000 itu masing-masing akan membawa 70.000. Yang dari 700.000 atau dari 70.000 itu akan membawa 70.000 lagi. Kalau kita ibaratkan secara tidak langsungnya akan menarik menyepaat 70.000. Katakan kalau di tempat ini, di musalla ini adalah 70.000 orang, masing-masing kita akan menarik ke surga itu 70.000 lagi. Maka besar harapan ini para jemaah. Ketika kita mendatangkan syarat-syaratnya, besar harapan kita bisa masuk di sini. Sebagaimana dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atitu 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Allah Azza wa Jalla berikan aku dari umatku 70.000 akan masuk surga tanpa dihisab sedikit pun. Tidak ada proses hisabnya. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka, ketampanan mereka bagaikan purnama malam 15. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati mereka semuanya seperti hati satu manusia. Rukun damai. Fastazadtu Rabbi Azza wa Jalla, aku minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Maka Allah pun menambah bagiku, setiap satu orang itu akan menarik 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 lagi. Ya Allah. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi an yadkhula al-jannata min ummati aw an yudkhila al-jannata min ummati 70,000 bila hisabin 'alaihim wala 'adab." Rabbku telah menjanjikan kepadaku akan memasukkan umatku atau akan memasukkan surga dari umatku ini, atau umatku ini akan dimasukkan surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Dan setiap 1.000 ma'a kulli alfin sab'un, dan setiap 1.000 membawa 70. Wa thalath haythayat min haythayat Rabbi, dan 3 kali lipat lagi ditambah oleh Rabbku. Maka dalam hadis ini ada tambahan 3 kali lipat. Ya, ma'a kulli alfin sab'un. Setiap 1.000 membawa 70. Kali 3. Nah, yang 70.000 ini para hadirin, masing-masing akan membawa 70.000 lagi, disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebut tanda-tandanya. Annahum kanu la yaktawun.
Mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak pesimis dengan suara burung, angka, hari dan semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Maka para ulama kita menyebutkan yang 70.000 ini, ya, setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Mereka punya sifat ada dua, ahlu tauhid wa ahlu tawakkul. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhidnya, dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ahlu tauhidin wa ahlu tawakkulin. Ahli tauhid dan ahli tawakkal. Nah, mendengar hal ini, berdirilah salah seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia mengatakan, doakan aku kepada Allah agar Allah jadikan aku yang 70.000. Qala Allahumma ij'alhu minhum, ya Allah jadikanlah dia bagian dari mereka. Kemudian berdiri lagi yang lain mengatakan, ud'ullah an yaj'alani minhum, tolong doakan aku Rasulullah agar aku masuk golongan mereka. Qala sabaqaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahuluimu. Ini para sahabat berlomba-lomba supaya bisa masuk kategori yang 70.000. Nah, mereka yang dikatakan 70.000 ini, mereka yang disebut oleh Allah al-muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun. Ini disebut dalam suratul Waqiah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kemudian juga disebut thullatu minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari yang dulu, sedikit dari orang belakangan. Yang mana intinya mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, ketika mereka wujudkan dua perkara, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, ya, wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ahli tauhid dan ahli tawakkal. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Besok lagi kita sambung insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nanti malam pun para jemaah kalau ada waktu silakan maghrib isya kita isi juga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama, apakah wanita di surga menggunakan hijab atau cadar? Katanya, masuk dulu, jangan pikirkan dia pakai hijab atau pakai cadar. Masuk dulu, jangan ditanya pakai hijab atau pakai cadar. Wallahu ta'ala wa'alam. Saya mau tanya, jika tempat tinggal saya sholat Idul Fitri dilaksanakan pada Jumat, namun anak hari Sabtu mengikuti perintah, maka sholat Idul Fitri bagaimana Ustaz? Sholat Idul Fitri, ya, kita katakan as-shaum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun. Puasanya kalian mengikuti orang banyak dan penguasa, dan berbukanya pun demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi inilah dia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Ya, jadi puasa memulainya dengan penguasa, mengakhirinya pun juga dengan penguasa dan kaum muslimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Abu Ini dulu. Lamun tengancamnya nita terakhir kun. Ya, Abu Har dulu kah? Jadi setiap dipikir niki kisah sih 70.000 ini langsung masuk surga, niki sampai hisab pun niki. Jadi rentetan nang ino yang guru ino ini nak tarik merah tawa ini kuat baik malik kalau dulu kira kayak pertama no. Diulah di misalnya ini kalau dia itu jurusan ino orang kira guru di 70.000 niki langsung terima surga, nak baik terus dulu. Murid-murid, nanti nak dulu. Ada tahu kan ya?
Ya, kita tidak tahu terusan. Dulu mikiran ini wanda. Allah taala ala wa ala. Kasih butuh pikiran. Terus kemarin ini Ustaz. Jadi keyakinan dia malik menanam balik makanan kan si mati no selamat nih Ustaz. No balik kiri ya neraka Ustaz. Jadi karena keyakinan yang Ustaz. Enggak ada dalil keyakinan dia. Allah taala ala wa ala. Pak Mahmud. Masalah dengan cinta Aisyah niki. Jadi sekitar 10.000 niki cinta Aisyah. Jadi dia mau ke tete sirapnya. Yung yang pada paran dia berdete membelang anak terus meloncat. Sekitar 10.000 kilogram ahli tauhid. Itiba. Jadi aku siang di mana tapi juga nilai aku berdete le tete sirap. Kambing kan anak meloncat lalu dia berdete. Tidak ada yang tidak lewat sirat itu jelas. Dengar langan meloncat kok. Enggak sayina langan itu. Hanya satu itu jalan. Ya. Tapi mereka adalah golongan pertama yang akan masuk surga. Allah taala wa ala. Jadi terakhir puasa selaku di jemaah Lebaran lakukan berbahagia. Jadi minggu kok saya kami jemaah Lebaran. Sedih orang ya dong lebih kan. Oh ini kan ada Pak Mahmud ini loh. Luar biasa kan. Jadi kalau kita kan besok berbahagia karena apa? Karena kita tidak lagi puasa. Nah bagaimana dengan setan itu? Apakah lebaran juga? Katanya karena dia itu bebas bersama lebaran. Pak Mahmud udah tahu bilang gini. Jelas Pak Mahmud? Luar biasa jauh ini ya pengindang ini nenek busi pikiran ini. Allah taala ala wa alam. Baik. Apakah diat itu status warisan mayit jadi harus dibagikan secara faraid? Iya. Jadi diat yang dibayarkan oleh para pelaku maka diberikan kepada keluarga atau diberikan kepada ahli waris si mayit. Allah taala ala wa alam. Saya berpuasa mulai mengikuti perintah 1 Ramadan. Sedangkan daerah saya umumnya Muhammadiyah. Hari Idul Fitri saya ditunjuk menjadi khatib dan imam sholat di masyarakat. Apakah saya harus membatalkan puasa di hari ini perhitungan Muhammadiyah atau lanjut puasa? Apakah jika saya tetap mempertahankan puasa dan yakin membawa saya Idul Fitri besok, adapun sebagai khatib dan imam sebatas melaksanakan tugas, apakah saya berstatus haram sebagaimana larangan dalam hadis? Pertama, hukum asalnya itulah dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlebarannya mengikuti penguasa, berpuasa juga mengikuti penguasa. Nah, tapi ya masyarakat semuanya full, misalkan tanpa kita pandang mau ikut ormas atau tidak, tapi mereka berkeyakinan hari Jumat karena tidak hanya kita katakan Muhammadiyah, banyak juga yang lain ya yang menetapkan puasanya, menetapkan lebarannya hari Jumat tanpa kita pandang ormas ya. Nah bagaimana seperti ini? Hakikatnya kita wajib berpegang teguh dengan dalil tersebut, berikan pemahaman kepada umat ini ya, kita akan ikut yang seperti ini. Nah urusan orang nerima atau tidak kan kita masing-masing punya pandangan yang berbeda. Wallahu ta'ala wa alam. Baik, Abu Pik. Wah, mereka termasuk keyakinan salah ini. Dulu kita masih mempelajari pembangunan ini mengarah mana ketok maghrib, tapi ini yang mana. Nah ini termasuk tatoyur, ini nggak boleh di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kakun ia ngancangin no. Bukankah termasuk
amal sholat yang ada yang ada wujud kesukaan itu. Banyak kita yang selalu diceritakan jajar dulu sesuai tarawih di jajar mentah. Iya, ini hati-hati, ini ujub. Ya, ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Salah seorang ulama salaf mengatakan, siapa, Ibrahim An-Nakhai atau yang lainnya, atau Yahya, yang mengatakan, sahibtu Ahmad 30 sana. Aku berteman dengan Imam Muhammad 30 tahun. Maftakhara 'alaina bi syai'in min 'amalihi. Dia tidak pernah membanggakan amalannya di hadapan kita sedikit pun, enggak pernah. Tidak pernah membanggakan amalannya sedikit pun, katanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aneh sopok jeluk. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Benasan sopok jeluk muda rajin qabliyah ba'diyah sunat rawat tekniki bisa kita menunjang untuk masuk surga. Kenapa nggak bisa? Tetapi jaga dulu yang wajib. Karena kalau yang wajib tidak dijaga, sunnah yang dijaga, ini namanya orang tertipu. Sunnahnya tarawih kencang, tapi subuh jam baru. Nah, ini namanya orang tertipu, kesulitan. Misalnya, berarti itu senina ingat dia banyak lagi mulai dan kita berbiasa. Berjaga apa kan? Ini bukan ayatnya berubah, ini bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin wanita. Berarti ini apa? Wanita menjadi pemimpin laki-laki. Ndek kira tuh Balkis ini. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagus. Yang pertama, masing-masing orang yang masuk surga itu Allah memberikan 2 istri. Saking cantiknya, benih betisnya sampai kelihatan sumsum. Ini bagi laki-laki, terus bagaimana keberadaan wanita yang masuk surga itu? La ilaha illallah. Kemudian dijelaskan orang-orang masuk surga akan periksa, di antaranya ahli tauhid dan tawakal. Bagaimana kita mencapai ahli tauhid dan tawakal itu? Pertama, itulah mikiran apa gue londong tegita ini. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, aku siapkan di dalam bagi hambaku dalam surga itu mala ainun, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa kita pikirkan. Kita hanya berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Tentunya kita dengan belajar. Kita belajar tauhid, kita amalkan tauhid tersebut. Dan di dalam pelajaran tauhid itu salah satunya adalah tawakal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kados harap awas lah melalui kadek kenda. Lupa ya kan? Ence, boleh Ence. Apa dengan lupa pertanyaan nih? Ence, boleh? Ada soalan? Oh, Ilmu ini tanpa belajar tak akan bisa, Ustaz. Tolong minta hadisnya dijelaskan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar, dan lembut itu bisa akan menjadi lembut kalau kita belajar lembut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pak Wir, di surga itu ada pasar. Ada kendaraan ini kebetulan saudara kita ini Sundagar bawang dan gula, karena dia sering ke pasar. Kan di surga ada pasar katanya, ada ke kendaraan katanya. Pikirkan tamajulu, ini pikiran arak ke. Jelas Pak Wir? Allah ta'ala a'la wa a'lam. Mantepang juga.
Oh, maunya tidak usah dimatikan. Tadi jangan dimatikan maunya. Ya. Jazakallahu khair. Oh, jazakallah khair. Ini kita kan sudah di surga, Ustaz. Oh. Jadi istri kita begitu cantik, begitu Ustaz. La ilallah. Iya. Nanti ada menang itu dulu ada begini. Nah, begitu cantik wajahnya selalu muda. Belamun dia wajah, lamun naik cantik benda dia cantik arang. Ya wajah lah yang tak cantik itu. Dia mati kayak baterainya lemah dikasih paket. Nih lemah baterainya. Betisnya seperti embun atau bening begitu. Terus kita itu sebagai laki-laki itu ganteng, tidak lagi kencor. Jadi Ustaz, kita itu diberikan 100 kekuatan dan istri itu diperawat terus Ustaz. La ilaha illallah. Jadi selalu kan kita mainkan. Ini pernah kamu nanya ini? Iya. Enggak kita ngerayu-rayu begitu. Enggak, luar biasa lah. Pokoknya pikirkan sekarang diri kita masuk apa tidak. Masuk. Betul. Bahaya guru nih. Jelas suruh. Kakak mikirang mainang doang. Kasih cong. Yang bertuhan. Ketuaan bes. Kan surga ini masing-masing dengan dua yang bisa diingatkan. Minimal. Minimal kan. Iya. Terus dalam dunia semua singkat duanya, ia mau nikmat dulu surga pendidikan. Iya. Atau dengan sebenarnya sehingga lebih dengan saya mau tanda dengan masuk surga pendidikan. Nah. Ya, apakah nikmat berjulu ini diantara kenikmatan dunia? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kalau istrinya yang dipoligami dunia itu mar'ah salihah. Tapi kalau tidak salihah bagaimana? Teenager aja jadi manusia. Teenager aja manusia. Bapak, ini bencananya dari dunia, belum bencana akhir. Kenapa? Akan datang hari kiamat dalam keadaan apa? Naik sebelah. Jelas, Cong? Jelas. Alhamdulillah. Apa nubuh hal? Oh ya, ini. Jadi Ustaz, masalah surga ini Ustaz, apakah pada seperti itu salah begitu? Sama. Semua rata tentunya nanti. Rata-rata umur 30-33. Yang jenggot kita kan tipis bagaikan anak muda itu semuanya. Jadi yang membedakan tuh hanya umur dunia saja. Tapi kalau bentuk semuanya nanti sama, tinggi semua sama seperti moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah taala ala wa ala. Pauci. Seandainya orang berkeyakinan sekarang dia berkeyakinan bahwa pemerintah itu adalah benar gitu, tadinya dia mengikuti ormas gitu, apakah dia melanjutkan puasanya mulai puasa dari setiap hari itu? Kalau dia tidak ada ilmunya kemudian ada ilmunya boleh. Wallahu taala ala wa ala. Tualih. Masalah lebaran yang besok kita biasanya saling memaafkan. Memang ada dalilnya? Enggak ada. Yang ada itu saling mendoakan supaya amalan diterima. Taqabbalallahu minna. Kalau maafnya tiap hari, terutama hari Senin dan Kamis. Kemudian maaf itu lebih utama lagi sebelum tibanya nisfu Sya'ban. Allah taala wa alam. Masalah tarawih. Karena aku surga. Ditulang nanti pengumuman pemerintah. Langsung tarawih. Jadi tarawih B itu
juga kan temuan makanya itu ibadah. Jadi langsung nih ke tarawih sholat isya. Jadi apakah untuk orang barang kan? Apakah tidak sia-sia ke? Tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Si kedua, tarawih kita 2 rakaat salam, enggak 2 salam, enggak 4 rakaat. Mas mate malik. We anaknya kecas. Tapi tidak kata Rasulullah, kata dengan sahabat ini. Satu witir itu dari Nabi. Ya, semuanya dari Nabi. Jadi nggak ada satu witir dari sahabat. Nah, yang disandarkan kepada sahabat 23. Tapi menurut riwayat yang sahih 23 itu tidak sahih dari Ibnu Umar. Afwan, tidak sahih dari Umar. Justru riwayat lebih kuat menunjukkan Umar memerintahkan 11 juga. Allah taala ala wa alam. Kaji Rusdi. Jadi kan 2 sehari Senin. Ini barang apa pilih kamar si atau Nenek pikiran tamanu pikiran. Allah ngaturang ada laut minua. Kena ada balen dunia kin. Jelas? Nah, 2. Kayak sekarang ini. Saya rannya ini Rusda, ini Rusdi. Pikirkan masuk, jangan pikirkan yang macam-macam. Jelas? Allah taala ala wa ala. Umaydi. Umi aku dah. Dari puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh. Imben ini hari kemenangan. Kita bebas kan dosa yang benar hari kemenangan. Pertama kan kita tidak tahu siapa punya istilah hari kemenangan. Ya, siapa punya istilah hari kemenangan ini? Mungkin istilah-istilah kita saja. Yang ada tuh hari berbuka. Yaumul Fitr. Nah, Idul Adha yaum akal wa syurb. Hari makan-makan dan minum. Wallahu taala ala wa ala. Baik, di sini ada pertanyaan lagi baru kita tutup berjamaah. Kapan waktu bayar zakat fitrah yang paling afdal? Paling afdal pagi hari raya sebelum berangkat ke lapangan. Allah taala wa ala. Sehabis lebaran dia bersalaman sesama tetangga kawan tidak ada masalah. Ya, dia sambil memberikan ucapan selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi enggak boleh laki perempuan. Allah taala wa ala. Gobang. Ustaz, apakah berhak Abu Gobang masuk surga tanpa isap, tanpa asapin Ustaz? Berhak untuk diasap. Allah dan Rasulnya yang menentukan siapa mau dihisap, siapa mau diasap. Ganti Ustaz pertanyaan. Jadi yang kepikiran baru Ustaz kan saya isi sholat sunnah fajar dunia dan isinya namun Ustaz baik itu cuma mau sholat sunnah fajar dan bukan sholat Bapak nak mau dengan aja. Bahkan dia kita bau nak kalau ada ya Bau. Tapi tunggu matahari lewat 15 menit dari terbitnya. Wah sampai no sabar pun mau honang ku Ustaz. Oh, enggak. Sabar kah? Datang balik kita ke kadri jika Allah haditipan adai fotono penyelok milu. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan perjamaah habis? Alhamdulillah. Ini kita jadi budak dengan Ustaz ini ambu layak sampai satang di teman larung ngawis ngonongane. Iya, itu kada. Pada kesatang jauh. Iya, ini aja Rusti bulayak satak nah, bagus dia berbagi-bagikan kita kan, bagi-bagikan tetangga. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala,
Itu termasuk bagian dari sunnah pada hari raya itu ngundang orang makan para jemaah. Termasuk apa? Sunnatul muslimin itu. Hari raya itu ngundang orang makan, tetangga makan, undang ini makan. Ya, maka besok jangan lupa habis hari raya kita makan kambing di sini insyaallah. Kita siapin 2 kambing insyaallah. Yang mau datang ahlan wa sahlan. Langsung pintu terbuka lebar. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.